Chapter 3413, di mata Harvey tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk melenyapkan Cody. Putra Cody, murid dan begitu banyak pendukungnya telah dia habisi sebelumnya. Dia tidak punya pilihan, akan timbul banyak masalah jika dia tidak segera menangani situasinya. Apakah kamu ingin mati? Carla marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Kamu gila? Apakah kamu menyadari dengan siapa kamu berurusan di sini? Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh Istana Emas? Apakah kamu tahu siapa Tuan Garcia bagi kami? Jangan mimpi di siang bolong, kamu terlalu sombong. Kami bahkan belum menyelesaikan urusan denganmu karena telah melenyapkan Freddy. Dan sekarang kamu di sini, memukuli orang lagi. Kamu tidak hanya tidak menghormati orang yang sudah mati, tapi kamu juga tidak menghormati kami semua. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan semua itu? Carla menatap Harvey dengan dingin sambil memberikan ceramahnya. Atas nama penegakan hukum Istana Emas, aku peringatkan kamu. Menyerah sekarang juga dan tunggu kami berurusan denganmu. Jika kamu menolak maka jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Lagi pula ada bukti bahwa kamu yang telah melenyapkan Freddy, kau tertangkap basah sekarang. Jika aku menembakmu di sini, tidak akan ada orang yang akan mengatakan sepatah kata pun. Carla segera memiringkan kepalanya dan orang-orang yang berada di belakangnya segera menghunus pedang mereka dan langsung mengepung Harvey. Mereka memandang Harvey dengan penuh penghinaan seolah-olah mereka sudah menang. Mereka terlalu yakin akan bisa menginjak-injak Harvey. Harvey menatap Carla dengan rasa penarasan. Dia tidak berpikir bahwa wanita dari Istana Emas akan sangat memusuhi dirinya. Dia bahkan tanpa ragu langsung mengambil tindakan tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Tapi Harvey segera menyadari sesuatu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita dari negara Ha. Wanita itu jelas berasal dari India atau setidaknya dia memiliki latar belakang yang berasal dari sana. Dilihat dari hubungan orang India dengan Harvey, maka akan terasa aneh jika dia tidak memutuskan untuk melenyapkan dirinya. Sederhananya, Carla telah menyalahgunakan wewenangnya untuk dendam pribadi. Harvey tersenyum dengan tenang, tetapi matanya tetap menatap tajam ke arah Carla. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Freddy dilenyapkan oleh seorang pelayan dari keluarga John sendiri, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Frankie tahu tentang kebenaran itu, tetapi dia masih mencoba menjebakku untuk itu. Aku hanya melumpuhkannya untuk membela diri, itu wajar saja kan? Cody memiliki hampir 100 orang di sekitarku. Dia ingin balas dendam, apalagi yang bisa aku lakukan selain berjuang untuk keluar? Jangan bilang bahwa akulah yang mengepung mereka dan membuat mereka berjuang untuk hidup mereka. Berkali-kali mereka mencoba untuk melenyapkanku dan berusaha menjebakku. Namun, penegakan hukum Istana Emas bukannya menegakkan keadilan untukku, meskipun kamu mengklaim bahwa kamu mengendalikan dunia bawah di Floodwell. Sekarang setelah aku berjuang keluar, kamu menerobos masuk ke sini berpura-pura menjadi Kapten Amerika lalu mengatakan bahwa kamu mewakili hukum dan kebenaran. Bukankah itu sedikit konyol? Chapter 3414. Harvey tanpa segan-segan mempermalukan Carla. Ekspresi Carla segera berubah. Tentu saja dia memahami apa yang dikatakan Harvey, tapi dia berusaha untuk mengabaikannya. Aku tidak menyadarinya. Bagaimanapun, kamu tidak memiliki bukti untuk kata-katamu. Dia mengeram marah menatap Harvey dengan dingin. Tidak ada gunanya banyak bicara di depanku. Aku bisa melihat kamu sudah menyakiti orang. Kamu juga mencoba melenyapkan orang tepat di depan mataku. Tuan Garcia adalah pelayan Istana Emas. Kamu tidak hanya merusak reputasi dunia bawah, tapi kamu juga akan menyebabkan perselisihan diplomatik dan merusak citra negara Ha. Dari sudut pandang ini, kamu adalah penjahatnya. Lupakan untuk menangkapmu, kamu pantas ditembak mati saja pada saat ini. Aku tidak peduli mengapa kamu memutuskan untuk melakukan tindakan ini, kamu harus menjatuhkan senjatamu dan menerima hukumanmu sekarang juga. Carla dengan jelas menunjukkan perlawannya pada Harvey. Cobalah untuk tidak mematuhiku jika kamu mau, kamu akan tahu persis mengapa Istana Emas dianggap sebagai salah satu tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Carla sangat percaya diri karena merasa dia adalah bagian dari penegakan hukum Istana Emas. Bahkan orang-orang dari Longman harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dia bukan hanya suka memerintah tetapi dia juga terlalu sombong. Cody tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Harvey adalah pria yang sangat kejam dan tidak tahu malu. Jika dia tidak mengancamku dengan nyawa muridku untuk melakukan serangan tiba-tiba ke arahku, aku tidak mungkin akan kalah. Kamu harus memberiku keadilan, beri aku dan orang India pernyataan yang adil di sini. Cody mulai mengipasi api karena dia takut Carla dan lainnya akan ketakutan. Dia memutuskan untuk menjelek-jelekkan Harvey dengan harapan itu tidak terjadi. Dia ingin semua orang tahu bahwa Harvey tidak terlalu kuat. Carla mengangkat kepalanya tinggi-tinggi setelah mendengar kata-kata Cody, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga. Jangan khawatir Tuan Garcia, aku akan memastikan hal itu. Lagi pula ini adalah tugas kami akan memastikan bahwa dunia bawah tetap dalam keadaan seimbang. Carla segera memelototi Harvey setelah memberikan pidato yang dianggapnya benar. Apakah kamu benar-benar siap untuk mati ketika melawan kami? Serunya. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi karena melakukan itu? Konsekuensi? Harvey tertawa mendengar kata-kata Carla. Kamu telah bersekongkol dengan musuh untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang. Bahkan kamu tidak berusaha mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi melakukan itu?
Aku tidak akan berbicara tentang bagaimana kamu bisa menuding siapa yang ditunjuk orang lain. Dilihat dari kecerdasanmu, kamu tidak akan bisa memahami apa aku katakan. Tapi, apakah kamu tidak takut dengan apa yang bisa aku lakukan jika aku marah? Bisakah aku menganggap itu sebagai ancaman Harvey? Wajah Carla sedingin es. Cukup bicaranya, ketahuilah bahwa kamu telah membuat kesalahan besar di sini. Teruslah mengoceh dan aku akan memastikan kamu membayarnya. Aku akan menembakmu sampai mati, lalu mencambuk mayat sialanmu di tanah. Saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa Istana Emas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Chapter 3415, tentu saja di mata Carla, Harvey hanyalah anak kecil. Dia begitu marah karena orang seperti itu berani mempertanyakan otoritasnya. Merasa harga dirinya ditantang, dia menghunus pedangnya yang ditutupi dengan perhiasan dan langsung mengarahkannya ke tenggorokan Harvey. Berlutut dan menyerahlah, serunya dengan dingin. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu, bodoh. Harvey mencibir. Saat itu, suara drum mesin terdengar lagi dari luar. Carla hendak menyerang, tetapi dia dan orang-orangnya seketika berhenti. Mata mereka berkedut saat melihat plat nomor Bentley di belakang mereka. Plat nomor yang bagus yang berasal dari Walsing, sebuah tanda bahwa jelas bagi semua orang di dalamnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sienna yang dibalut dengan gaun indah keluar dari mobil dengan ekspresi dingin di wajahnya. Beberapa orang pria berbaju hitam mengikuti di sampingnya. Mereka jauh berbeda dengan pengawal yang dia miliki sebelumnya. Mereka semua mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dengan ekspresi juga sedingin es. Lencana dengan simbol naga bisa terlihat di dada mereka. Carla menoleh dan pupil matanya menyusut seketika. Pengawal naga, serunya, ada 4 pilar negara Longman, Istana Naga, Sel Naga dan Pengawal Naga. Dari keempatnya, Pengawal Naga adalah yang paling luar biasa. Keberadaan mereka adalah untuk melindungi rakyat negara dengan identitas khusus. Sederhananya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas wanita cantik itu sangat luar biasa. Carla tidak mengenali siapa Sienna, tapi dia mengenal Pengawal Naga dengan sangat jelas. Diam-diam dia menyarungkan kembali pedangnya. Saat melihat Sienna, Carla maju selangkah lalu berkata, "Selamat malam, kami masih dalam misi sekarang, tolong mundurlah." Secara alami, Carla memberikan peringatan kepada wanita di depannya untuk tidak ikut terlihat dalam situasi tersebut. Sienna mengabaikan Carla dan berjalan ke arah Harvey sambil menunjukkan senyum hangat. "Anda sudah mengalami begitu banyak kesulitan Tuan York. Kamu bisa menghubungiku jika kamu ingin menangani kejadian malam itu. Lagi pula, aku sudah bertanya pada ayahku tentang itu. Dia menyampaikan bahwa itu benar untuk mematuhi hukum. Namun, aku harus berurusan dengan pelakunya segera sebelum hal lain. Mereka seharusnya tidak diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka sukai." Harvey tersenyum, "Kamu terlalu baik, tidak perlu mengotori tanganmu untuk ini. Lagi pula mereka tidak layak." Sienna terkekeh, kemudian dia melirik Cody dan yang lainnya. "Kamu benar tentang itu, tapi kapan aku mengatakan bahwa aku akan melakukannya sendiri?" Sienna kemudian memberikan isyarat kepada Pengawal Naga. "Mengapa kita tidak makan cemilan tengah malam bersama? Kita belum pernah bertemu setelah beberapa lama ini." Harvey tersenyum dan mengangguk. Carla yang dari tadi merasa keberadaannya diabaikan segera melangkah maju. Wajahnya menjadi gelap. "Permisi, aku tidak peduli dari mana asalmu, tapi bagaimana?" Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dahlia bergegas maju dan langsung menutup mulutnya. Tentu saja, Dahlia mengenali siapa Sienna. Bukan hanya Putri Baptis Colton Torres, tetapi dia juga memiliki orang-orang dari Pengawal Naga yang melindunginya. Dahlia dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan. Chapter 3416, kamu pikir bisa datang dan pergi sesukamu bajing. Cody sangat geram saat melihat Harvey akan pergi. Dia mengira Carla ketakutan. "Kami belum selesai sampai di sini, kami." Seorang dari Pengawal Naga melangkah keluar setelah diam cukup lama. Dengan santai, dia mengambil pedang di tanah dan menjentikkan jarinya. Wush wush wush, lusinan pecahan pedang terbang dan langsung mengarah ke tenggorokan orang India itu dalam sekejap mata. Ngech, jeritan kesakitan terdengar. Cory dan yang lainnya memegang tenggorokan mereka saat mereka terbaring di tanah. Wajah mereka menggambarkan kengerian yang luar biasa. Ketidakpercayaan dan kemarahan bisa dilihat di mata mereka. Mereka tidak mengira bahwa Pengawal Naga itu bisa melenyapkan mereka dengan begitu mudahnya. Mereka tidak punya pilihan lain, selain memelototinya tanpa daya. Sienna membukakan pintu mobil untuk Harvey seolah-olah dia tidak melihat apapun yang baru saja terjadi. "Ayo Tuan York, Anda tidak menghormatimu jika kamu tidak mau makan bersamaku." Harvey menghela napas dan memberi isyarat kepada Rahel untuk masuk ke dalam mobil Sienna. Saat Bentley meninggalkan tempat itu, Dahlia baru melepaskan Carla sebelum dia jatuh ke tanah. Wajahnya sangat ketakutan. Carla dan yang lainnya benar-benar terkejut menyaksikan kejadian itu. Mereka telah membuat begitu banyak persiapan sebelum datang ke tempat itu. Tidak peduli apakah Harvey berencana untuk bertarung sampai akhir atau tidak, tidak peduli dukungan seperti apa yang dimiliki Harvey, Istana Emas pasti akan mampu menangani semuanya. Lagi pula, tempat latihan seni bela diri suci bukanlah sesuatu untuk pertunjukan. Tidak terlalu sulit untuk menangkap Harvey dan menjaga Cody tetap hidup. Namun mereka tidak pernah menyangka, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul membawa Pengawal Naga. Mereka tidak hanya menyelesaikan orang India dengan cepat, tetapi mereka bahkan membawa Harvey untuk makan bersama.
Carla dan yang lainnya tidak akan bisa percaya jika mereka tidak melihat semua ini di depan mata mereka sendiri. Carla tidak hanya kaget tetapi dia juga terlihat ngeri. Pendatang baru itu sangat berani melenyapkan mereka yang berada di bawah perlindungan Istana Emas. Plat nomor Bentley yang berasal dari Walsing membawa pengawal naga di dalamnya. Orang kuat seperti itu pasti sudah tahu konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Namun, itu juga berarti bahwa orang itu sama sekali tidak takut dengan Istana Emas. Bajing, bagaimana Harvey sangat beruntung. Keberuntungannya dengan wanita gila, dia hanya pria simpanan. Carla diam-diam mengutuk Harvey saat Bentley itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Dia ditinggalkan begitu saja tanpa tujuan lain selain untuk membersihkan kekacauan di sana. Setelah menikmati makan malam bersama Sienna, Harvey segera ke kantor polisi sendirian dan menyerahkan 39 dan Warren Garcia. Dia kemudian memberikan kesaksiannya pada kantor polisi sebelum dengan santai berjalan keluar dari sana. Lagi pula dia tidak bersalah, dia tidak punya alasan untuk dikurung selama 2 hari penuh. Keesokan harinya, Harvey muncul di rumah sakit dan membawakan makanan dan minuman untuk Mandy, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mandy menatapnya dengan tatapan aneh, tapi dia tidak menanyakan apapun tentang apapun. Dia tahu Harvey melindunginya. Setelah mengobrol singkat, mereka menyalakan TV di ruang perawatan. Layar itu menyiarkan berita. Hari ini, tahap kedua properti di distrik baru Floodwell oleh tuan muda ke-13 dari keluarga Bauer, Joseph Bauer, ditutup sepenuhnya. Pre-order akan dibuka besok.